Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuning Tias. Saya dari Prodi PAI semester 5. Di sini kami ada 3 orang, yaitu ada pemateri pertama dan pemateri kedua dan pemateri ketiga. Saya selaku pemateri pertamanya. Kami akan menjelaskan hasil PowerPoint kami yang berjudul tentang kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Perkenalkan, nama saya Aminah Ahmad. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Al-Amin Bangkuta. Saya sebagai pemateri ketiga. Kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Baik, sub pertama yang akan kami jelaskan yaitu pengertian kompetensi, sub kedua kompetensi kepribadian, sub ketiga kompetensi manajerial, yang keempat kompetensi kewirausahaan, yang kelima kompetensi supervisi, dan yang terakhir kompetensi sosial. Yang pertama, pengertian kompetensi. Secara etimologi, kompetensi artinya kewenangan untuk memutuskan atau bertindak. Kompetensi juga diartikan kewenangan atau kekuasaan untuk memutuskan sesuatu. Kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Kompetensi juga diartikan dengan daya saing, keadaan memiliki kecakapan dan pengetahuan yang memadai dalam suatu hal atau pekerjaan, berdasarkan pengertian di atas dapat diinterpretasi. Dari penjelasan di atas dapat dipahami yang dimaksud dengan kompetensi kepala sekolah adalah segala kecakapan atau kemampuan kepala sekolah untuk memimpin dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta memahami sekolah sebagai organisasi yang kompleks serta unik. Jadi maksudnya, kepala sekolah itu merupakan suatu kemampuan untuk memimpin dan melaksanakan tugas, dan kepala sekolah itu harus mempunyai tanggung jawab dengan baik agar bisa memahami sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kepribadian asal katanya adalah pribadi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pribadi artinya manusia sebagai perseorangan, diri manusia itu sendiri. Kata pribadi terdapat tambahan awalan ke dan akhiran an, yakni kepribadian artinya keadaan manusia sebagai perseorangan keseluruhan, sifat yang merupakan watak orang artinya orang yang baik sifat dan wataknya. Kepribadian juga diartikan sifat hakiki yang tercermin pada seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dengan orang atau bangsa lain. Kepribadian juga diartikan dengan sifat mendasar yang tercermin dari perilaku seseorang atau suatu bangsa yang merupakan ciri atau bangsa tersendiri. Maksudnya dari kepribadian ini, suatu sifat atau watak dari seorang atau individu yang tercermin apabila seseorang dari wataknya itu baik, maka kepribadiannya itu juga baik. Dan apabila wataknya itu kurang baik, maka kepribadian dari seorang itu akan tercermin tidak mempunyai perilaku yang tidak baik juga. Itu bisa tercermin dari seseorang atau suatu bangsa yang merupakan ciri atau bangsa itu tersendiri. Dengan demikian, kompetensi kepribadian kepala sekolah yang dimaksud di atas adalah daya atau kemampuan kepala sekolah sebagai kualitas diri yang menjadi ciri khas dan membedakannya dengan orang lain. Adapun kompetensi kepribadian kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, berakhlak mulia, menembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah atau madrasah. Di sini, kepala sekolah itu harus mempunyai kepribadian yaitu berakhlak mulia, harus memberikan suatu contoh atau suri tauladan kepada komunitas di sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin. Maksudnya kepala sekolah itu harus mempunyai integritas yang kuat sebagai pemimpin. Terus yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah.
Yang ketiga itu, kepala sekolah itu harus mempunyai keinginan yang kuat dalam dirinya agar dia bisa melakukan pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Terus yang keempat, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Maksudnya kepala sekolah di sini harus mempunyai sikap yang terbuka, yaitu sikap yang harus apabila ada masalah dia harus menceritakan kepada masalahnya itu kepada orang lain atau bersikap terbuka kepada guru begitu. Terus yang kelima, mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Maksudnya poin yang kelima ini, kepala sekolah itu harus mengendalikan diri atau kepribadiannya itu apabila ada masalah. Maksudnya apabila kepala sekolah itu mempunyai masalah, maka dia tidak boleh masalah itu harus dia harus mengendalikan dirinya, tidak boleh masalah itu dia harus dikembangkan kepada di sekolah begitu. Terus yang terakhir, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Jadi kepala sekolah itu harus memiliki bakat, harus memiliki minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi yang berikut, kompetensi manajerial. Kepala sekolah di samping sebagai pemimpin, kepala sekolah juga sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, kepala sekolah perlu memahami, mengerti, dan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Sebagai seorang manajer, pada hakikatnya kepala sekolah adalah seorang perencana, organisator, pemimpin, dan seorang pengendali. Menurut Stoner dalam Wahjo Sumidjo, ada 8 fungsi seorang manajer yang perlu dilaksanakan dalam suatu organisasi, yaitu bahwa para manajer yang pertama bekerja dengan dan melalui orang lain, yang kedua bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, yang ketiga dengan waktu dan sumber daya yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan, yang keempat berpikir secara realistis dan konseptual, yang kelima sebagai juru penengah, yang keenam sebagai seorang politisi, yang ketujuh sebagai seorang diplomat, dan yang kedelapan pengambil keputusan yang sulit. Yang berikut, kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah. Yang kedua, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Yang ketiga, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah atau madrasah. Dan yang kelima, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi jasa sekolah, madrasah sebagai sumber belahar peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang kelima. Kompetensi supervisi kepala sekolah. Kompetensi supervisi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan program supervisi akademik dalam merangka meningkatkan profesionalisme guru. Jadi kepala sekolah ini harus merencanakan sesuatu dalam meningkatkan profesionalisme guru, setiap guru. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan teknik supervisi yang tepat. Jadi kepala sekolah itu harus melaksanakan supervisi terhadap guru lain, pendekatan sehingga apa yang dilakukan kepala sekolah itu bisa tercapai. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka profesionalisme guru. Jadi kepala sekolah itu harus menindaklanjuti hasil supervisi tadi sehingga profesionalisme itu akan otomatis meningkat.
Kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu kompetensi sosial kepada kepala sekolah. Kompetensi sosial kepala sekolah adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama itu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Jadi kepala sekolah ini harus bekerja sama dengan pihak lain atau sekolah lain. Contohnya ada sekolah luar, begitu. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial ke masyarakat. Contohnya ada kegiatan di masyarakat, kepala sekolah bisa membantu gotong royong bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap orang atau kelompok lain. Jadi dari kepala sekolah itu harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap orang lain ataupun sama guru lainnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil presentasi kami tentang kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Yang salah itu datang dari pribadi kami dan yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.